Hai Hokbeners, sekarang udah tahu kan kalau lapor SPT tahunan itu lewat Kotex. Terakhir pelaporannya jangan lupa ya 31 Maret 2026 atau enggak nanti ketinggalan kereta. Maksudnya terlambat pelaporannya. Jangan lupa ya teman-teman semua. Setelah kita login, kita masuk ke surat pemberitahuan, lalu pilih surat pemberitahuan lagi, dan kita akan buat konsep SPT, lalu kita pilih PPH orang pribadi, dan klik lanjut, lalu kita pilih SPT tahunan, dan periodenya kita pilih Januari sampai Desember 2025. Kita klik lanjut, lalu kita pilih normal, dan buat konsep SPT. Konsep sudah dibuat, lalu kita klik logo pensil untuk mengedit SPT kita. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa kita untuk posting SPT dan memilih sumber penghasilan. Untuk selanjutnya, kita centang apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Jika ya, kita pilih ya. Dan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Nah, begitu pula yang 1C dan 1D. Disesuaikan ya dengan keadaan kondisi Hokbeners semua. Nah, untuk selanjutnya di bagian C nomor 2 itu akan terisi otomatis ya Hokbeners, itu mengenai A1 yang kita terima. Dan selanjutnya juga disesuaikan ya, sesuai dengan kondisi Hokbeners semua. Dan yang paling penting jangan lupa ya dipilih di poin 5 yaitu PTKP. Poin D di bagian 10A jangan lupa kita klik ya karena kita dipotong oleh perusahaan. Dan untuk angsuran yang lain jika tidak pilih tidak, jika ya pilih ya. Bagian E dan F nantinya akan terisi otomatis ya Hokbeners. Untuk di bagian H, jika Hokbeners punya angsuran PPh 25 bisa centang ya semua, jika tidak kita pilih tidak semua. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Jika memiliki hutang, bisa pilih ya. Dan untuk poin selanjutnya, bisa diisi atau dicentang sesuai dengan kondisi Hokbeners semua. Dan untuk bagian J, nantinya itu akan terisi otomatis ya. Lalu, Hokbeners jangan lupa untuk simpan konsep supaya semuanya tersimpan. Lalu selanjutnya Hokbeners dapat membuka bagian L1. Di L1 terdapat beberapa harta yang harus Hokbeners isi. Yang pertama merupakan kas dan setara kas. Uang tunai yang Hokbeners miliki, mungkin Hokbeners memiliki tabungan lain seperti yang contohnya ada di bank. Hokbeners dapat memilih tanda tambah, lalu menambahkan tabungan, dan juga memasukkan nomor rekening serta nama bank yang terdapat penyimpanan uang Hokbeners. Mohon untuk diupdate ya Hokbeners, terkait nominal yang dicantumkan adalah per tanggal 31 Desember 2025. Jika nominal sudah diisi, maka Hokbeners dapat melakukan simpan dan bisa menuju pada harta yang lainnya. Setelah kas dan setara kas, maka Hokbeners juga harus melaporkan piutang yang Hokbeners miliki. Jika Hokbeners melakukan peminjaman kepada salah satu orang atau keluarga ataupun orang terdekat, Hokbeners harus melaporkannya pada laporan
SPT tahunan Hawkbanners, di mana di sini membutuhkan nomor identitas dan juga nama penerima pinjaman. Lalu, Hawkbanners juga harus memasukkan nilai piutang serta tahun yang dimulai. Selain itu, Hawkbanners juga harus update terkait saldo piutang saat ini atau sisanya sesuai yang sudah disepakati. Lalu jika sudah, maka Hawkbanners dapat menyimpannya. Selanjutnya, Hawkbanners dapat mencek apakah nominalnya sudah sesuai atau belum. Lalu selanjutnya ada lagi dengan investasi atau sekuritas. Jika Hawkbanners memiliki saham atau obligasi, maka Hawkbanners dapat menambahkan hal tersebut di sini.
Jika Hawkbiners sudah mengecek seluruhnya pada lampiran L1, maka Hawkbiners dapat simpan konsep, lalu Hawkbiners dapat balik ke Indu, ke halaman utama, lalu Hawkbiners dapat men-scroll ke bawah agar melihat apakah yang sudah dimasukkan Hawkbiners sudah sesuai dan menjadi nihil. Hawkbiners dapat melakukan pengecekan kembali atas nominal yang sudah dimasukkan agar SPT yang dilaporkan sesuai dengan bukti potong yang Hawkbiners miliki. Jika status SPT tersebut nihil, maka Hawkbiners dapat mencentang pernyataan yang sudah diberikan lalu melakukan simpan konsep dan juga bayar serta lapor. Setelah itu, Hawkbiners dapat melakukan pemasukan passphrase atau kode sertifikat digital yang Hawkbiners sebelumnya sudah buat pada kolom atau portal saya sebelumnya. Untuk melihat apakah SPT kita sudah dilaporkan, kita bisa melihat dari menu surat pemberitahuan penerimaan elektronik, bisa klik pada logo surat dan WPE akan dikirim melalui email. Hawkbiners juga bisa melihat dari email masing-masing ya untuk melihat bukti penerimaan elektronik. Contohnya seperti ini. Selamat melaporkan SPT.